Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pengajian online di bulan Ramadan kali ini. Yuk tambah amalan Ramadan dengan melaksanakan sholat sunnah pagi dan malam. Barang siapa yang mengerjakan sholat malam di bulan Ramadan karena beriman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni segala dosanya yang telah lampau. Diriwayatkan oleh hadis Al-Bukhari dan Muslim. Anjuran amalan ibadah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan yang patut kita tiru adalah yaitu mari kita laksanakan di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah dan rahmat ini. Sudah sepantasnya kita meningkatkan intensitas dan kualitas amal ibadah agar kita menjadi manusia yang beruntung dan juga bisa mendapatkan banyak ganjaran baik. Sebagai umat muslim, sudah sepatutnya kita mencontoh perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dalam menjalankan berbagai ibadah sunnah selama bulan suci Ramadan ini. Selain melaksanakan beberapa sholat sunnah, baiklah kita mulai awal puasa ini dengan mengikuti beberapa amalan yang biasa dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat bulan puasa di bulan Ramadan. Berikut ini adalah beberapa amalan yang selalu dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan yang patut kita tiru. 1. Menyegerakan berbuka. Setelah berbuka puasa sepanjang hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya untuk segera berbuka. Begitu mendengar azan maghrib berkumandang, seperti pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Umatku senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka mempercepat berbukanya. 2. Berbuka dengan kurma dan air putih. Untuk menu berbuka puasa, Rasulullah memiliki menu favorit yang mana kita juga disunahkan untuk mengikuti hal tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya membatalkan puasa dengan kurma dan air putih. Bukan tanpa alasan, kurma terbukti ampuh mengembalikan energi tanpa meningkatkan kadar gula darah secara drastis, serta sebagai manfaat lainnya. Dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berbuka puasa sebelum sholat dengan kurma basah, dan jika tidak ada, maka beliau berbuka dengan kurma kering. Dan jika tidak ada juga, maka beliau hanya meminum seteguk air. 3. Berdoa di waktu berbuka. Sesaat setelah kamu berbuka dengan kurma pertamamu, jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta atau memohon apa yang selama ini menjadi harapanmu. Sebab momen berbuka puasa merupakan saat di mana doa yang kamu panjatkan sangatlah mustajab. Jadi jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat 3 doa yang tidak akan ditolak. 1. Yaitu doa pemimpin yang adil. 2. Doa orang yang berpuasa sampai ia berbuka. 3. Doa orang yang terzolimi. Kemudian kita lanjutkan kegiatan lainnya setelah berbuka puasa, yaitu makan dan mengakhirkan sahur. Tak hanya memberikan energi dan nutrisi pada siang hari, ternyata melaksanakan sahur juga merupakan salah satu ibadah sunnah yang mendatangkan berkah. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbiasa mengakhirkan sahur. Maksudnya Rasulullah makan sahur di saat waktu subuh sampai hampir tiba. Kita dianjurkan demikian juga. Bersahur karena sesungguhnya dalam sahur itu ada barokah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 5. Memperbanyak ibadah dan amal soleh. Bulan Ramadan merupakan bulan yang istimewa. Karena itu bulan Ramadan segala amal ibadahmu akan dilipat gandakan nilainya. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk memperbanyak melakukan amal soleh seperti bersedekah, melaksanakan sholat sunnah, dan sebagainya. Seperti pahala amalan puasa yang berlipat ganda dibandingkan amalan lainnya puasa
di bulan Ramadan akan lebih berlipat pahalanya daripada puasa pada bulan lain, diriwayatkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Keenam, memberi makan orang berpuasa. Salah satu cara mendapatkan ganjaran yang melimpah di bulan Ramadan adalah dengan memberi makan orang yang sedang puasa. Bahkan bagi orang yang memberi makan orang berpuasa, ganjarannya adalah sama dengan orang yang berpuasa. Seperti sabda Rasulullah sebagai berikut. Barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Itu tadi beberapa amalan yang biasa dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan. Nah, sebagai umat Muslim yang taat dan mumpung masih dalam bulan Ramadan, marilah kita ikutin ajaran Rasul tersebut, karena selain mendatangkan kebaikan, berbagai amalan yang kita lakukan dengan niat mengikuti sunnah juga akan mendapatkan barokah dan pahala yang berlimpah. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amalan sunnah pada bulan Ramadan, maka pahalanya seperti orang yang melakukan amalan fardu pada bulan lainnya. Dan barang siapa yang melakukan satu amalan fardu di bulan Ramadan, maka pahalanya seperti orang yang melakukan 70 amalan fardu pada bulan lain. Ibadah ini bisa dilakukan dengan sholat sunnah pagi, misalnya sholat duha, sampai dengan sholat malam tahajud, yang dilakukan di sepertiga dini hari. Dicontohkan oleh Rasul. Memang di bulan lain perbuatan tersebut juga berpahala dan tak kalah baik. Tapi amalan di bulan Ramadan yang dilakukan secara rutin mendapatkan barokah dan melimpah, serta dilipat gandakan nilainya. Apa saja amalan-amalan yang dianjurkan tersebut? Marilah kita dapat melakukan di dalam bulan puasa ini. Amalan bulan Ramadan yang terbaik. Bulan Ramadan memiliki tujuan sakral, pemersatu dan integrasi bagi keluarga. Oleh karena itu, ada banyak amalan bulan Ramadan yang bisa dilakukan bersama. Di antaranya, jangan sampai melewatkan rutinitas sholat sunnah pagi hingga sholat malam ketika bulan Ramadan. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amalan sunnah pada bulan Ramadan, maka pahalanya seperti orang yang melakukan amalan fardu. Dan siapa melakukan amalan bulan fardu di bulan Ramadan, pahalanya sama dengan melakukan 70. Ibadah menjalankan sunat sholat dua ini pagi, misalnya sholat dua, sampai dengan sholat malam tahajud yang dilakukan di sepertiga malam. Marilah kita fokus kepada sholat duha. Sholat duha sudah biasa dilakukan oleh umat muslim setiap harinya. Jadi saya hanya mengingatkan atau memfokuskan agar lebih diperhatikan dalam menjalankan sholat duha. Antara lain yaitu kita berbanyak membaca doa-doa. Di antaranya yaitu doa sholat duha. Allahumma inna duha uka babaha abaha uka wajamala jamaluka wal kuwata kuwatuka wal kudrata kudratuka wal ikmata ikmatuka. Allahumma inkana rizki fis samai wa alhilhu wa inkana fil azim wa inkana musiran fajasidu wa inkana haraman fatorihi wa inkana ba'idan fa'aridi bi'ika bahaika wa jamalika wa aswatika kudratika ibadika sholihun. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha adalah keindahanmu, kekuatan dan kekuatanmu, penjagaan adalah penjagaanmu. Ya Allah, apabila rezeki berada di atas langit, turunkanlah. Apabila berada di bumi, keluarkanlah. Apabila sukar, mudahkanlah. Apabila haram, sucikanlah. Apabila jauh, dekatkanlah. Dan karena doamu, keagunganmu, keindahanmu, kekuatanmu, berikanlah kepadaku apa yang berikan kepada hamba-Mu. Ini adalah doa puasa di hari ketiga surat Al-Baqarah, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, menegakkan sholat dan menginfakkan sebagian rezekinya. Kemudian bacaannya, Allahumma sini
ina bahwa wabia ina fihi mina safa safi taj'ali mungkin kuli khairin tudhini fi. Artinya Allah mohon berikanlah aku rezeki akal dan kewasaan dan jauhkanlah anugerahkan kepadaku bagian yang saya belum tahu. Demi kemurahan-Mu, wahai Zat yang Maha Dermawan dari semua yang dermawan. Itulah kira-kira doa yang bisa kita baca saat setelah duha. Jadi jalankan dengan sholat duha dengan benar. Tambahkan rakaatnya yang tadinya 2 rakaat bisa menjadi sampai 12 rakaat. Jangan terburu. Sekian, wassalam. Yuk kita berpuasa dengan gembira. Wassalam. Terima kasih sudah subscribe, like, dan komen.